Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Apa kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar anak-anak dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan cermat. Yang kedua, agar anak-anak mampu menjelaskan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, agar anak-anak mampu menghitung hasil pembagian bilangan cacah. Bermain di tempat wisata. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang, Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah, yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya. Setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu, pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya, dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya. Dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, apakah anak-anak sudah pernah pergi ke kebun binatang? Jika sudah, apakah kalian sudah pernah menunggangi gajah? Bu Guru harap kalian tidak takut ya, dan kalian senang berlibur ke kebun binatang. Sekarang kita akan belajar makna kata dari bacaan tadi agar kita tahu artinya. Ayo kita diskusikan beberapa kata yang sudah Bu Guru buat. Yang pertama adalah menunggangi. Menunggangi berarti menaiki. Yang kedua ada kata sewa. Kata sewa berarti pemakaian suatu barang dengan cara membayar. Yang ketiga ada pemandu. Pemandu berarti orang yang memimpin. Jadi pemandu gajah berarti orang yang memimpin gajah. Kemudian ada kata menekuk. Menekuk berarti melipat. Dan yang terakhir ada kata aba-aba. Aba-aba berarti pemberi perintah. Pemandu gajah memberi aba-aba kepada gajah. Itu berarti pemandu gajah memberi perintah kepada gajah. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang kita gunakan saat kita sedang naik gajah. Peralatan yang ada di sini fungsinya untuk melindungi diri kita agar tidak terjadi kecelakaan atau agar kita tidak cedera saat menunggangi kuda. Yang pertama ada sepatu. Yang kedua ada rompi, kacamata, helm, tali pelana, pijakan, tali kekang, dan penutup mata. Apa ya manfaat aturan naik kuda? Nah, manfaat dari aturan atau manfaat mematuhi aturan naik kuda adalah agar kita tidak jatuh saat kita sedang berkuda dan agar kuda tidak menjadi liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa ya? Nah, kalau kita tidak patuh terhadap aturan saat berkuda, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Kita bisa terjatuh saat sedang menunggangi kuda, dan kuda itu sendiri bisa menjadi liar
atau memberontak kepada kita. Itu bisa sangat membahayakan keselamatan kita. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa pertanyaan. Ayo kita diskusikan bersama. Yang pertama, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk keselamatan diri dan untuk menjaga lingkungan di tempat wisata agar tetap bersih dan nyaman. Yang kedua, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Akibatnya bisa mengancam keselamatan di tempat wisata dan bisa membuat lingkungan tempat wisata menjadi kotor. Yang ketiga, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari? Manfaatnya, suasana rumah akan menjadi damai, nyaman, dan harmonis. Yang keempat, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Akibatnya, keadaan rumah menjadi tidak nyaman dan tidak harmonis. Beni, coba lihat di kebun binatang, ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang, 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Beni pun menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, untuk tugas kalian hari ini adalah kalian harus membantu petugas kebun binatang menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang dengan cara pembagian 3 bilangan ya. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari pembagian yang kita temukan jawabannya dengan cara pengurangan yang berulang sampai menemukan hasilnya 0. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu guru berharap kalian mengerti ya dengan materi kita hari ini dan tetap semangat belajar.